Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At this meeting, we enter into the second basic form, namely the past tense. Just like the basic form of the present tense, the past tense is also divided into 4 types of tense, and which we will discuss this time. We will start learning from the simple form. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke bentuk dasar yang kedua, yakni past tense atau bentuk lampau. Sama seperti bentuk dasar present tense, past tense juga terbagi atas 4 macam tenses. Dan yang akan kita bahas kali ini, kita akan mulai membahas dari bentuk yang paling sederhana. Mari kita mulai belajar the simple past tense. Simple past tense. Waktu lampau sederhana. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi di masa lampau dan berakhir pada waktu tertentu pada waktu lampau juga. Dan waktu terjadinya peristiwa diketahui. Bagaimana membuat kalimat simple past tense? Dalam simple past tense, terdapat 2 rumus yang harus kita kuasai. Rumus yang pertama adalah subject, lalu to be was atau were, dan seterusnya. Berlaku untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Dan rumus yang kedua adalah subject, lalu verb bentuk kedua, dan seterusnya. Ini berlaku untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Dan kedua rumus tersebut digunakan untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif. Nah, agar lebih jelas, perhatikan penerapan keduanya berikut ini. Yang pertama untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja atau selain kata kerja. Kata bantu yang digunakan adalah to be was atau were dengan ketentuan subject I dan he, she, it atau anggota orang ketiga tunggal, baik orang maupun bukan orang seperti nama hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda lain yang jumlahnya hanya satu atau singular, pasangan to be-nya adalah was. Sedangkan subject you, they, we, atau nama-nama orang maupun bukan orang, seperti nama-nama hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda lain yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak, atau plural, maka pasangan to be-nya adalah were. Dan untuk membuat kalimat dalam bentuk tersebut adalah, untuk kalimat positif atau afirmatif, rumusnya adalah subject, lalu to be was atau were, dan seterusnya. Kemudian untuk kalimat menyangkal atau negatif, rumusnya adalah subject, lalu to be was atau were, ditambah not, lalu complement. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya, kita tinggal letakkan to be was atau were di muka kalimat atau sebelum subjek, kemudian subjek, lalu complement. Penerapannya sebagai berikut. These are the example of the sentence. Number 1. Andrea was my best friend 10 years ago.
Andrea was not my best friend 10 years ago. Was Andrea my best friend 10 years ago? Andrea adalah teman terbaikku 10 tahun yang lalu. Andrea bukan teman terbaikku 10 tahun yang lalu. Apakah Andrea adalah teman terbaikku 10 tahun yang lalu? Okay, number 2. They were 20 minutes late. They were not 20 minutes late. Were they 20 minutes late? Number 3. My brother was a librarian last year. My brother was not a librarian last year. Was my brother a librarian last year? Number 4. The visitors were in the building the other day. The visitors were not in the building the other day. Were the visitors in the building the other day? Oke, selanjutnya yang kedua. Untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Kata bantu yang digunakan adalah did dan berlaku untuk semua subjek. Tetapi, kata bantu did ini hanya digunakan dalam kalimat menyangkal atau negatif dan dalam kalimat tanya atau interrogatif saja. Sedangkan untuk kalimat positif atau afirmatif, tidak perlu ada kata bantu. Jadi, setelah subjek, langsung kata kerja. Dan kata kerja dalam tenses ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau bentuk past tense. So, the structure of past tense. Rumus untuk membuat kalimat positif atau afirmatif adalah subjek, lalu verb bentuk kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk kalimat menyangkal atau negatif, rumusnya adalah subjek, lalu kata bantu did ditambah not, kemudian verb bentuk pertama, dan seterusnya. Sedangkan untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya adalah seperti biasa kata bantu diletakkan di awal kalimat atau sebelum subjek, yakni kata bantu did, lalu subjek, kemudian verb bentuk pertama, dan seterusnya. Catatan yang harus kita ingat adalah dalam simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan pada kalimat positif adalah verb bentuk kedua. Tetapi ketika masuk ke dalam kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja harus kembali ke bentuk pertama atau verb 1. Perhatikan contoh-contoh penerapannya berikut ini. These are the example of the sentence. Number 1. Her younger sister cried. Her younger sister did not cry. Did her younger sister cry? Adik perempuannya telah menangis. Adik perempuannya tidak menangis. Apakah adik perempuannya telah menangis? Okay, number 2. Henry and his families enjoyed their holiday in the summer beach 2 months ago. Henry and his families didn't enjoy their holiday in the summer beach 2 months ago. Did Henry and his families
enjoy their holiday in the Sanur Beach 2 months ago? Henry dan keluarganya menikmati liburan mereka di pantai Sanur 2 bulan yang lalu. Henry dan keluarganya tidak menikmati liburan mereka di pantai Sanur 2 bulan yang lalu. Apakah Henry dan keluarganya menikmati liburan mereka di pantai Sanur 2 bulan yang lalu? Number 3. She told her experience yesterday morning. She didn't tell her experience yesterday morning. Did she tell her experience yesterday morning? Then number 4. You gave her a beautiful flower. You didn't give her a beautiful flower. Did you give her a beautiful flower? Etc. Then time signals that are usually used in this tense are yesterday, the other day, last year, last night, 2 weeks ago, a few minutes ago, in 1999, in 1998, etc. I am absolutely sure that you agree with me. Turns out, learning English is very fun. It doesn't take too long and don't need too much in learning, just enough. The important thing is that it's easy to understand and useful for all of us. See you in the next time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.